2 Timotius 4 yang pertama, ayat yang pertama dan yang kedua. Judul perikopnya adalah penuhilah panggilan pelayananmu. Ayat yang pertama, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Ayat yang kedua, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nah, poin yang pertama Bapak Ibu Saudara dikatakan beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Kadang-kadang kalau kita menjadi pembawa kabar baik gitu ya, kadang-kadang kalau kita melayani orang gitu ya, mungkin waktu keadaan kita baik-baik aja gitu, keadaan kita oke-oke aja, nggak ada masalah, itu lebih mudah ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagaimana ketika kehidupan kita juga banyak problem gitu, banyak masalah, ketika hidup kita juga perlu dikuatkan gitu ya, karena di dalam kehidupan ini masalah ini kan datang tidak pilih-pilih orang ya. eh, Semua orang selama kita masih hidup itu kita dipenuhi, kadang-kadang masalah itu nggak diundang, datang sendiri gitu ya, ada aja gitu. Tetapi dikatakan di sini adalah beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, walaupun kita mungkin banyak masalah gitu ya, tetapi kita disuruh untuk terus memberitakan firman, untuk menjadi pembawa kabar baik bagi orang lain. Mungkin gampang kalau kita di dalam kehidupan ini ekonomi kita oke, pekerjaan kita oke, kita mungkin bisa melayani orang dengan berkata bahwa Tuhan pasti memberkatimu gitu ya. Tetapi bagaimana dengan ketika kita juga sedang dilanda masalah ekonomi, terus kita harus melayani orang yang problem ekonomi, itu sulit Bapak Ibu Saudara ya. Ketika kita masih ada pergumulan gitu ya tentang kesehatan kita, tetapi kita harus melayani orang dengan berkata bahwa Tuhan pasti menyembuhkanmu, padahal kita lagi sakit. Nah, itu sulit, tetapi di sini dikatakan beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Jadi artinya kita harus siap untuk menjadi pembawa kabar baik, untuk menjadi alat Tuhan di mana Tuhan bekerja. Ini bukan tentang keadaan kita, ya Bapak Ibu Saudara, tetapi ini adalah tentang hatinya Tuhan, maunya Tuhan, kerajaannya yang harus terus kita nyatakan di dalam kehidupan kita, baik atau tidak baik waktunya kita. Jadi bukan tergantung mood kita, bukan tergantung keadaan kita, bukan tergantung mujizat-mujizat yang kita terima dulu, gitu ya. Tetapi ketika Tuhan suruh kita melayani, kita harus melayani. Walaupun kita mungkin mengorbankan segala sesuatu yang kita anggap itu kita butuh. Contohnya, kita melayani orang, kita butuh untuk misalnya ajak makan. Tetapi di saat itu kita lagi pas-pasan. Nah, disitulah sebetulnya pelayanan kita yang sesungguhnya. Dimana kalau Tuhan minta kita melayani seseorang, berarti Tuhan tahu kita sanggup. Amin. Tuhan tahu bahwa kita punya. Tetapi apakah kita mau menyerahkannya kepada Tuhan? Baik atau tidak baik waktunya? Ketika baik mah gampang ya, ketika kita punya banyak uang, oh gampang lah traktir orang makan gitu ya, melayani orang, mendoakan orang, itu gampang. Waktu mood kita baik itu gampang. Waktu pekerjaan kita baik, mungkin kita lebih gampang untuk melayani orang dengan sukacita. Tetapi bagaimana ketika
Masalah kita aja belum selesai, tapi kita harus mendoakan orang, menguatkan orang, itu tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Tetapi disinilah pelayanan kita sesungguhnya. Pelayanan kita sesungguhnya bukan saat kita ada di mimbar, bukan saat kita bermain musik, bukan saat kita menjadi worship leader, singer saja Bapak Ibu Saudara. Itu pelayanan di pekerjaan Tuhan, tetapi pelayanan kita sesungguhnya adalah ketika kita taat. Ketika kita mau tetap melayani padahal keadaan kita lagi nggak baik-baik aja. Keadaan kita juga lagi perlu ditolong sebetulnya. Keadaan kita juga masih dalam pergumulan kita, perjuangan kita, dalam kita menanti jawaban Tuhan, gitu ya. Itu nggak mudah Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka, mari kita baca, mari kita renungkan. Ya, saya teringat kepada Dua Raja-Raja 17 ya, Dua Raja-Raja 17. Sebentar. Kita buka ya Bapak Ibu Saudara. Satu Raja-Raja. Satu Raja-Raja 17. Ayat yang ke-7 ya. Satu Raja-Raja 17. Ini tentang Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Ayat 8, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan. Ini agak unik Bapak Ibu Saudara. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Kenapa ya kenapa Tuhan nggak pilih orang kaya ya? Kenapa Tuhan nggak pilih orang yang punya makanan yang banyak gitu untuk memberi makan Elia waktu itu? Tetapi dikatakan aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ayat 10, sudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Elia ya bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Lalu ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ya, dia ngomong sama janda di Sarfat ini. Janda ini lagi mengumpulkan kayu api. Ya, ayat 11 dikatakan ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi. Elia ngomong lagi, bukan cuma bilang minta air gitu ya, tapi dia bilang coba juga ambil bagiku sepotong roti. Bukan cuma minta air Bapak Ibu Saudara, tapi minta roti. Lalu apa jawab perempuan itu? Perempuan itu jawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Saya nggak punya gitu, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami makan, maka kami akan mati. Artinya janda ini benar-benar janda yang nggak punya apa-apa Bapak Ibu Saudara. Untuk makan aja hari itu dikatakan bahwa dia sangat terbatas. Tetapi kenapa Tuhan menyuruh Elia untuk pergi kepada orang yang seperti ini, kepada janda Sarfat yang mungkin nggak punya apa-apa? Kenapa Tuhan nggak suruh Elia itu ke orang kaya yang punya makanan berlimpah-limpah di rumahnya? Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, ya, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Dia katakan itu kepada janda itu. Kemudian barulah kau buat bagimu bagi anakmu. Kalau aku jadi perempuan ini, udah enak aja.
Siapa kamu? Tiba-tiba datang minta makananku yang satu-satunya aku persiapkan, aku simpan-simpan buat aku dan anakku. Tiba-tiba kamu datang, ya, terus minta semuanya. Terus aku disuruh nurut, gitu ya. Dia kan nggak kenal ini. Ini kan orang asing bagi janda ini. Tetapi janda Sarfat ini melakukan pelayanan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara, ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ini yang luar biasa. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Ya, pelayanan kita yang sejati itu adalah tentang ketaatan kita, Bapak Ibu Saudara. Apapun kondisi kita, baik atau tidak baik waktunya, kita taat aja untuk melayani orang-orang di sekitar kita. Maka Tuhan akan mencukupkan. Amin. Sama seperti janda ini, janda di Sarfat ini. Maka perempuan itu, dia bilang, berbuat seperti apa yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan tidak habis dan minyak-minyak dalam buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, ya. Pelayanan kita sesungguhnya bukan di atas mimbar. Penyembahan kita sesungguhnya bukan saat kita mengangkat tangan kita nyanyi di gereja dengan musik yang bagus gitu ya, dengan suasana yang bagus. Penyembahan kita, pelayanan kita, pemberitaan kabar baik kita ketika kita taat melayani saat kondisi kita baik atau tidak baik. Itulah pelayanan kita sesungguhnya. Itulah penyembahan kita sesungguhnya, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa saya terkejut ketika saya pikir penyembahan itu adalah ketika alat musik dimainkan waktu Daud gitu ya. Tetapi kata penyembahan atau worship pertama kali ditemukan di Alkitab adalah di kejadian di mana Abraham sedang membawa kayu dan mempersembahkan Ishak. Bapak Ibu Saudara, Ishak, anak satu-satunya, anak yang dinanti-nantikannya, tetapi ketika Tuhan minta, Abraham kasih di Gunung Moria. Itulah penyembahan yang pertama kali. Itulah kata worship pertama kali kita bisa baca. Kalau di terjemahan barunya dikatakan sembahyang. Sembahyang itu worship. Jadi worship itu bukan, penyembahan itu bukan saja tentang lagu yang bagus, alat musik yang mewah, ruangan musik yang bagus, ruangan gereja yang mendukung gitu ya, lampu-lampu yang mungkin diremang-remangkan gitu, kita bisa menangis dengan lagu-lagu yang membawa kita kepada suasana gitu ya. Enggak. Penyembahan kita adalah saat kita taat menyerahkan apa yang paling berharga buat kita kepada Tuhan. Itulah penyembahan, itulah pelayanan kita yang sejati. Saat kita nggak baik-baik saja, tetapi kita mau tetap melayani, mau tetap memberitakan kabar baik bagi orang, mau tetap percaya bahwa Tuhan itu penyembuh, walaupun kita mungkin dalam daging kita masih ada sakit gitu. Kita masih ada sakit penyakit gitu ya, tapi kita mau tetap percaya, tetap melayani dan percaya bahwa Tuhan itu penyembuh. Kita mau tetap percaya bahwa Tuhan itu Jehovah Jireh, Tuhan yang mencukupkan. Ketika keadaan kita aja mungkin masih belum kita masih bergumul gitu ya dengan keadaan ekonomi kita, sama dengan janda Sarfat ini. Dia nggak punya banyak makanan, tetapi ketika Elia minta dan Elia bilang bahwa kamu gak akan kekurangan, dan dia percaya dan dia taat, dia menyerahkan satu-satunya yang dia punya. Itulah pelayanan yang sejati. Itulah pemberita kabar baik.
baik atau tidak baik waktunya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar satu hal, ya. Ayo kita mau menjadi pembawa kabar baik apapun keadaan kita, dengan ketaatan kita. Amin. Baiklah kita melayani Tuhan dengan kesetiaan kita, baik atau tidak baik waktunya kita. Jangan tergantung mood kita. Jangan waktu saja, waktu nanti kita sudah diberkati aja. Tetapi kadang-kadang kita perlu taat kepada Tuhan, menyerahkan satu-satunya mungkin yang paling berharga yang kita punya, yang kita pikir ini adalah bagiannya dari kita. Tetapi ketika Tuhan bilang serahkan itu untuk orang lain, mari kita taat. Maka Tuhan akan mencukupkan. Amin. Tuhan akan menyediakan. Tuhan mampu untuk memberkati kita melebihi apa yang pernah kita doakan. Itulah penyembahan kita yang sejati, Bapak Ibu Saudara. Penyembahan kita bukan saat kita di mimbar, saat kita di gereja saja mengangkat tangan waktu pemain musik melantunkan alat musik gitu ya, permainan musik yang lagu lambat, bukan itu. Bukan. Penyembahan kita adalah ketika kita taat menyerahkan apa yang berharga bagi kita untuk pekerjaan Tuhan dinyatakan. Mari Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita mau belajar untuk menjadi pemberita kabar baik yang siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Amin Bapak Ibu Saudara. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kasih karunia Tuhan yang dimampukan. Tuhan tidak pernah mengambil Ishak, tidak jadi mengambil Ishak. Dia hanya menguji hati Abraham. Ya. Janda Sarfat itu tidak mati. Malah dia pelihara janda Sarfat itu. Dia hanya menguji, dia hanya mau tahu. Ketika kita taat Bapak Ibu Saudara, Tuhanlah yang akan memelihara kita. Tuhanlah yang akan mengurusi segala yang kita perlukan, gitu ya. Ketika kita mau dipakai Tuhan di dalam pelayanan ini, baik atau tidak baik waktunya kita, itu tidak tergantung, ya. Baik atau tidak baiknya waktu kita, ketika kita mau taat, Tuhan yang akan memampukan kita, Tuhan yang akan memelihara kita, Tuhan yang akan menjaga kita, Tuhan yang akan terus memberkati kita, menyatakan namanya yang besar. Tuhan tidak pernah mau mengambil sesuatu atau merugikan kita. Tuhan itu sangat mengasihi kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Tetapi dia hanya menguji kita. Percayakah kita sungguh-sungguh kepadanya? Maukah kita hanya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini? Maukah kita menyerahkan mungkin apa yang paling berharga menurut kita demi kerajaannya dinyatakan? Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan pada pagi hari ini, biar kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kita, dan lihatlah penyertaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.